Wanita ini memutuskan untuk menyewakan rumahnya kepada para migran. Dan apakah ada di antara kalian yang bisa menebak apa yang terjadi? Tidak. Aku yakin kalian tidak bisa. Aku yakin kalian bahkan tidak bisa membayangkannya dalam mimpi terburuk kalian. Karena kebaikan hatinya, seorang wanita Inggris memutuskan untuk mengambil risiko dengan menyewakan propertinya kepada para migran. Orang-orang ini benar-benar baru saja tiba di Inggris. Tidak ada yang mau menyewakan kepada mereka karena mereka tidak punya riwayat dan lain-lain. Mereka juga tidak punya uang jaminan dan sebagainya. Lalu? Tebak deh, aku yang bego ini bilang, tahu nggak? Mereka pasti baik-baik saja. Mereka orang yang baik. Mereka pekerja keras. Mereka bekerja sebagai pengasuh. Jadilah orang baik dan terimalah mereka. Tapi sayangnya bagi dia, para pengasuh itu sepertinya tidak terlalu peduli dengan kondisi tempat tinggal mereka sendiri. Kamar mandi baru. Menurutmu bagaimana? Itu ada di sebelah toilet. Maksudku, kalau kamu bilang ini adalah kamar mandi yang, entahlah, sudah 50 tahun dan tidak ada yang merawatnya, aku pasti percaya. Apa-apaan ini? Kok bisa begitu? Gimana caranya? Kok bisa? Baru sadar sekarang semua yang ada di dinding ini sebenarnya apa? Ya, bayangkan, mereka merawat kerabat lansia kamu. Ini sebenarnya sofa baru. Nggak bisa ngarang cerita kayak gini. Iya, aku rasa garansinya nggak bakal menanggung noda kotoran kayak gini. Di dekat pintu kiri sini, mereka benar-benar minum dari gelas seperti itu. Maksudku, selain fakta bahwa itu sangat tidak higienis, apa kamu bisa membayangkan tinggal di properti sewaan dan begitu cueknya dengan lingkungan sekitar, sampai kamu nyaman saja meninggalkan ini untuk orang yang menyewakan apartemen ini kepadamu? Maksudku, jujur saja, betapa beraninya mereka. Betapa beraninya berpikir bahwa mereka bisa masuk ke properti orang lain dan memperlakukannya benar-benar kayak tai, itu di luar nalar bagiku. Dan kalau begini cara mereka memperlakukan properti yang seharusnya mereka tinggali, menurutmu bagaimana mereka akan memperlakukan masyarakat lainnya? Aku tidak tahu, tapi aku tidak akan. Aku tidak akan membiarkan seseorang yang hidup seperti ini merawat kerabatku yang lansia. Haruskah aku melaporkan ini ke layanan sosial? Ini hanya... Tidak dilaporkan, tapi jelas, kamu tahu, aku bisa masuk penjara karena ini. Aku memasang rak TV karena di sini sebenarnya tidak ada tempat untuk meletakkan TV. Jadi aku menaruhnya di tempat terbaik supaya seseorang bisa menonton TV. Jadi mereka tinggal meletakkan TV saja. Aku meninggalkan TV sialan di sini. Biayanya. Mereka mencuri TV-nya. Mereka mencuri, mereka telah merusak barang-barangnya, benar-benar merusaknya. Mereka telah merusak sofa barunya yang baru dibeli. Mereka meninggalkan cangkir-cangkir dalam kondisi yang menurutku harus dibuang saja. Dan mereka mencuri TV-nya. Tapi teman-teman, ini masih lebih parah lagi. Menjadi orang baik benar-benar membawa banyak masalah. Lihat keadaan pintu sialan ini. Mana ubin saya? Oke. Ini oke. Maksudku, bukan hanya mereka buang air sembarangan atau mengambil barang-barang berharga. Mereka merobek kertas dinding dan mencopot ubin dari dinding. Untuk apa? Di dunia mana seseorang perlu mencopot ubin dari tempat sewaan yang mereka tinggali? Tempat ini memang tidak dimaksudkan untuk isi perabotan. Hanya Tuhan yang tahu berapa banyak orang yang mereka biarkan tinggal di sini, melebihi jumlah yang disepakati. Pemilik rumah itu sangat buruk. Mereka tidak pernah memperbaiki apapun. Menurutmu, apakah itu pernah dilaporkan kepadaku? Menurutmu itu apa? Barbecue. Dipakai di dalam rumah, seperti... Bukankah kamu ingin barbeque di dalam ruangan seperti itu? Bahkan sejujurnya itu sama sekali tidak akan mewujudkanku. Barbecue di dalam ruangan saat puncak musim panas. Ide yang fantastis. Oke. Jadi mereka memasangkan Pak Mandi baru untukku pada suatu waktu. Dan mereka hanya meninggalkan yang lama. Kenapa tidak? Mereka mungkin akan memberitahunya bahwa mereka telah memperbaiki properti dan mengirimkan tagihannya. Lemari itu berbau rempah-rempah. Ya, aku mulai mendapat gambaran tentang seperti apa orang-orang yang akan tinggal di sini. Aku tidak punya uang deposit, jadi ini semua masalahku. Kamu memang hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri, sayang. Semua ini benar-benar baru. Sekarang kondisinya seperti ini. Karena mereka merusak lantai ini habis-habisan dan menempelkan selotip di atasnya. Lihat, karena apartemen ini ada, atau orang dewasa itu ada, aku bahkan tidak tahu harus menyalahkan siapa sekarang. Tapi yang benar-benar membuatku kesal
adalah sudah ada 3 anak di sini. Dan itu benar-benar sangat membuatku kesal. Seperti mereka hidup dalam kondisi sekotor ini bersama anak-anak. Jika kamu pernah membaca Re, Ada anak-anak yang tinggal di rumah itu, teman-teman. Aduh. penyalahgunaan hotel yang digunakan untuk menampung para migran yang kemudian ditempati oleh pelanggan biasa yang membayar. Inilah nasib mereka semua pada dasarnya. Tapi jelas, ketika salah satu anakmu mencabutnya dari pintu, kapan kamu hanya memasamnya kembali? Atau apakah itu bukan masalah penyewa? Jadi, kenapa harus repot-repot? Kita akan membiarkannya begitu saja selama bertahun-tahun, tergantung seperti itu, daripada hanya memperbaikinya dengan obeng. Jadi dia menyewakan tempat ini kepada mereka selama bertahun-tahun tanpa satu pun inspeksi dari pemilik rumah selama itu. Ya, tidak terlalu pintar kan? Beginilah jadinya setelah tempat ini kusewakan kepadanya selama 3 tahun. Iya. Ya, Mungkin ini. menurutmu, apakah ini layak untuk aku mendapatkan keuntungan 600 pound per bulan? Karena ini benar-benar baru. Ini sangat indah. Sekarang, ambil properti yang hancur berantakan ini dan jadikan itu gambaran untuk seluruh negeri. Inilah orang-orang yang kita undang masuk. Dan ingat, mereka adalah orang-orang yang katanya pekerja keras. Benar kan? Maksudku, itu intinya. Dia bodoh. Dia benar-benar bodoh. Jangan sebodoh itu sampai menyewakan properti Anda kepada orang-orang yang tidak akan menghargainya, yang bahkan tidak bisa memberikan deposit. Jangan lakukan hal-hal seperti itu. Dan jangan menyewakan properti lalu tidak pernah memeriksanya. Itu juga bodoh. Tapi di saat yang sama, apartemen ini hanya sebuah metafora. Karena meskipun itu menjijikan, kalau orang-orang rela hidup seperti itu di rumah, bagaimana mereka akan memperlakukan masyarakat? Dan aku akan memberimu petunjuk. Ini tidak terlihat sangat positif. Dia bodoh karena membiarkan mereka masuk. Tapi orang-orang yang masuk memang berniat merusak. Benar-benar metafora yang sempurna. Terima kasih atas penilaianmu tentang masalah ini.